Nggak mungkin kan di surga ada masalah, maksudnya kita marah dengan ini. Wah, saya dulu diginin, saya dulu enggak. Selama kita mulai masuk ke dalam Kristus, di situ kita harus merubah diri kita. Jadi seperti itu. Jadi yang masih suka marah-marah, masih suka menghujat sebelah, tolong dihentikan. Pelan-pelan nggak masalah. Penting kita punya kemauan untuk merubah diri kita. Ini saya mau ambil sedikit tentang di buku, ada bukunya Derek Pram, tanya jawab tentang iman kekristenan. Ada satu yang menarik di sini. Pemahaman firman Allah. Apakah Alkitab ini adalah firman Allah? Ataukah Tuhan Yesus yang firman Allah? Di dalam Alkitab, kita bisa melihat di sana, kalau kita baca di Alkitab, itu sudah berisi dengan kesaksian. Kesaksian, nubuat, kejadian di masa lalu. Bukan berarti kita samakan dengan Al-Quran, tidak sama. Kalau orang tentang Islam bilang kalau Quran adalah firman. Sedangkan kalau di Kristen, teman kita beda. Firman itu adalah menjadi manusia, jadi Yesuslah firman. Dengan Alkitab adalah berisi tentang kesaksian dan catatan akan firman yang keluar dari Allah. Jadi meskipun kalau orang Islam kita dibakar ya Al-Qur'annya, mereka marah langsung. Kalau kita sebagai Kristen, meskipun ini cuma istilahnya adalah kita tidak mengkuduskan benda mati. Yang kita yakini firman itu adalah Yesus Kristus sendiri. Yesus Kristus adalah firman Allah. Jadi seperti apa? Jauhilah istilahnya kayak pengkudusan benda mati. Itu jauhi. Paham nggak saya sini? Iya. Paham? Nah. Sampai sini ada yang mau ditanyakan, mungkin permasalahan apa, silakan tanyakan. Itu intinya di situ. Oke. Halo. Ya, saya pertanyaannya ini lewat chat aja ya. Oh, siap. Ganggu Pak Grace. Oke, makasih Kak Lindsay. Tanya malam ini kesaksian ya. Gracious. Oh ya, boleh. Nah, habis ini saya kesaksian. Gila ini kawan. Itu yang kita tunggu. Oke. Jadi gini ya, saya mengenal Kristus itu hampir 2 tahun ini, hampir 2 tahun. Hampir 2 tahun yang lalu. Wow. Waktu itu saya setelah lulus SMA saya kerja beberapa tahun, kemudian saya berencana kerja di luar, di Jepang. Nah, waktu itu saya masuk ke pondok, memang harus di pondok dulu. Tepatnya di Mambaul Ma'arif, Jombang. Di Jombang, Mambaul Ma'arif itu tempat pondok bentukannya Bisri yang bikin NU. Yang membentuk NU itu Bisri. Saya di situ pondok sampai beberapa waktu. Akhirnya diberangkatkan ke Jepang. Nah, saya di pondok itu banyak pelajaran saya, banyak. Mulai dari hadis, dari Al-Quran banyak sekali yang saya temukan nih. Sampai pada waktu itu kalau bisa diajari nih. Di Jepang itu bawa istri yang banyak. Gitu. Entah itu pikirannya apa itu ustadznya itu. Bawa istri yang banyak, terus jadiin muslim. Sambil kita dakwah istilahnya. Nah, terus kalau bisa di sana syahid juga. Syahid, nanti dapat bidadari surga. Oh, motok-motok gitu katanya lah. Ini macam apa gitu saya bilang. Akhirnya setelah baca sini itu saya udah nggak Jumatan, nggak pernah Jumatan saya.
Jadi waktu Jumatan saya lari, saya sembunyi. Maksudnya udah ada gimana ya? Udah ada yang ganjel aja sih. Jadi gini, di situ juga banyak kejadian yang aneh istilahnya. Itu kan masjid besar. Terus ada orang siswi-siswi dari sekolah lain datang kayak apa ya? Di kepondokan itu kayak pelatihan untuk agama atau apa pembelajaran gitu. Tapi waktu itu ada kesurupan massal. Oh, Kok bisa gitu loh. Saya tuh heran, kok bisa ada kesurupan massal di pondok di masjid itu. Terus sampai dia panggil tuh, mereka panggil guru-gurunya tuh panggil kiai, ustadz. Di situ di Muhammad Ma'arif itu. Wah itu ada kiai yang mungkin agak muda ya, lebih muda sekitar umurnya 30-an. Dia doa, entah doa apa itu. Enggak saya dengerin soalnya. Dia sweat. Jadi tangannya itu ditaruh di mukanya yang kesurupan ini, kan banyak itu. Yang kesurupan ini sweat, ditarik-tarik ya. Tapi juga tetap masih kesurupan aja itu, enggak hilang setannya itu. Saya ini ngapain ini orang? Akhirnya sampai berjam-jam, sampai 2 jam, mungkin udah mulai nyerah dia. Dia panggil yang lebih tua lagi. Jadi kiai yang lebih tua. Wah ini saya pikir, oh ini mungkin ini bisa ini. Akhirnya sama metodenya sama juga. Dibisikin apa, dibacain Yasin, dibacain apa dah. Kursi itu. Surat ditarik-tarik mukanya kayak apa kalau kita lihat di film-film apa ya, sinetron yang ada setan-setannya kayak dukun gitu. Sweat. Sama aja tetap setannya nggak ngilang. Ini ngapain ini, terus ini gimana ini? Akhirnya setengah jam sembuh sendiri. Loh, ini jadi doanya nggak ada yang manjur gitu loh. Aneh gitu. Akhirnya setelah selesai, dapat saya berapa bulan di sana, saya berangkat ke Jepang, terus agak sial saya di sana. Agak sial, akhirnya ada celaka, pulang, saya patah tulang. Saya di rumah mulai merenung. Karena kan saya nggak bisa aktivitas, saya patah tulang. Saya mendalami agama, doa-doa ini kayak nggak pernah dikabulkan saya itu. Istilahnya, sejak saya lulus nggak pernah dikabulkan kan. Akhirnya saya baca-baca hadis, terus saya buka di YouTube juga, kadang ada kayak bahas ustadz bahas apa itu, tapi masih ganjel aja, maksudnya kayak masih ganjel aja masih. Akhirnya saya baca lagi dah, saya baca semua, terus saya nemu di Sahih Muslim itu banyak tentang buku pernikahan, buku tentang apa gitu, macam-macam. Terus saya lihat, kok begini ya? Jadi Nabi yang jadi panutan kok seperti ini. Saya baca ini gimana ini? Akhirnya saya sama keluarga saya tanya sama sekeluarga, ini gimana ini? Akhirnya, kok gini juga ya? Ya orang tua itu udah juga lihat itu langsung cek gitu kan. Itu saya tuh nggak bisa tidur selama berhari-hari itu. Orang tua saya juga hanya udah gini aja deh. Mungkin ini ayat palsu mungkin ya, mungkin hadis palsu. Iya kan pikirannya mesti gitu. Wah ini hadis palsu, tapi saya cek, saya kebetulan kan untuk kayak website itu kan masih paham. Tapi ini websitenya Muslim sih. Masa palsu? Terus saya cek langsung di quran.ksa.edu.sa itu kan punyanya pemerintah Arab. Sama aja gitu loh. Sama aja gitu. Waduh ini berarti asli, ini nggak beres ini. Keluarga juga kita masih awang-awang. Jadi kayak udah nggak percaya sama Muhammad Nabi, tapi kita masih
berharap lah, istilahnya masih berharap lah. Masa juga ini benar-benar salah gitu loh. Masa ini benar salah. Masih berharap, masih ada harapan kalau ini ada agama yang udah kita bertahun-tahun udah kita jalani itu benar. Nah, tapi saya pada pikir-pikir udah sekali lagi kita cari sampai saat berapa bulan lah kita cari dulu. Benar-benar kita cari, akhirnya saya baca yang ini, orang tua baca yang ini, saya ini sendiri-sendiri, cari sendiri-sendiri itu. Akhirnya orang tua nemuin ini kok gini, saya lihat, waduh, terus saya ini, loh aku nemu ini, waduh, kok kacau gini ya. Akhirnya, waduh, ibu saya banyak nangis kan, gimana ya, maksudnya di keluarga saya itu ibadahnya bagus, istilahnya, apalagi ibu saya tekun itu tiap malam sampai nangis kan, yang diikutin salah terus sama apa dari keluarga yang udah nggak ada kan, jadi terlanjur salah gitu, akhirnya waduh udah gini aja dah, kalau kita diterusin nggak move on, besok mati kita pasti masuk neraka, salah. Udah gini aja lah, kita cari yang benar. Atau yang pikiran pertama yang keluar begini, iblis itu pasti lawannya kan Tuhan, ya. Iblis itu lawannya kan Tuhan. Ya, yang paling dibenci sama Kristen apa? Yang paling dibenci sama Islam apa? Ya Kristen. Ya udah. Jadi saya pergi ke I3, ke YPI, orang tua pergi ke Katolik. Kita minta Alkitab, masing-masing punya Alkitab, minta Alkitab, terus saya katekisasi, terus orang tua, kalau di Katolik apa ya namanya, lupa saya, sama juga katekisasi, pembelajaran. Di situ saya diajari, beda banget yang diajari sama yang dari pengalaman yang di Muslim dulu. Jadi semuanya semua kasih, ampuni musuhmu, kalau kamu ditampar pipi kananmu, berikan juga pipi kirimu, kalau diminta bajumu, berikan jubahmu. Waduh, ini kok bisa manusia bilang kayak gitu? Kok bisa gitu loh, tampar pipi kanan, berikan juga pipi kiri, kalau diminta bajumu, berikan juga jubahmu. Ya, kalau di Muslim kan tampar pipi kanan, di gua gebuki lu sampai mati gitu. Jadi waduh, ini berat ini, tapi justru yang berat seperti ini yang kayaknya maksudnya apa, benar-benar menjauhkan dari dosa istilahnya. Karena kalau kita mata dibayar dengan mata, bunuh dengan bunuh, itu sama akhirnya apa? Timbul kebencian. Saya juga kayaknya kemungkinan besar ini masih bisa. Akhirnya saya belajar terus, terutama di I3 kan, saya tiap hari itu katekisasinya setiap hari. Kalau di Katolik seminggu sekali, tiap Sabtu orang tua saya. Kalau saya setiap hari. Akhirnya saya pahami, oh iya ya. Jadi yang saya pahami selama ini itu salah, benar-benar salah. Tapi saya bersyukur bahwa waktu saya itu masih panjang, bisa menemukan kebenaran itu masih panjang. Belum terlambat. Hanya saya benar-benar yakin, waktu itu Paskah saya dibaptis. Orang tua saya sekitar setahun kemudian dibaptis. Saya waktu Paskah dibaptis, ya selama perjalanan panjang itu saya benar-benar ngebet kepingin belajar. Jadi tiap hari saya datengin terus itu. Gereja tiap hari itu. Iya, Bu, saya takut, Bu. Saya berhari-hari kan nggak bisa tidur. Waduh, kalau besok mati gimana nih? Ini tidur nggak apa-apa, berarti nggak bisa bangun besok. Kan gitu. Waduh, ini tidur besok nggak bisa bangun, mati. Waduh, gimana nih?
nggak bisa tidur bener. Saya datengin terus akhirnya. Tapi untungnya responnya bagus itu. Orangnya, loh kamu lagi ya. Ya sini saya belajar. Sampai akhirnya guru katekisasi saya itu nggak ada. Dia udah wafat setelah saya masuk Kristen sekitar 1 tahun. Itu dia wafat. Jadi udah menyelamatkan saya berterima kasih sama Pak Joko. Udah mau menemani saya yang tiap hari ngeyel itu, datang terus saya ini buku juga saya dikasih semua ini. Buku ini. Ada catatannya semua. Akhirnya setelah selang berapa bulan saya belajar juga, diajari juga di I3 kan memang sekolah untuk teologi ya. Setelah sekolah teologi saya belajar, tapi saya nggak ikut jadi mahasiswa, nggak. Saya udah tua saya. Nggak ikut, tapi saya ikut belajar dari guru-gurunya lewat chat atau video, lewat telepon. Sampai akhirnya selesai 1 tahun, waktunya orang tua saya dibaptis. Jadi kita semua itu terbuka, satu keluarga terbuka. Jadi nggak kolot gitu, nggak. Jadi kalau memang salah ya salah, bener. Jangan ngeyel. Oh nggak bisa. Harus open mind. Kalau salah. Ya, disiplin istilahnya. Nggak boleh kita ngeyel. Ini palsu. Harus dibuktikan dulu. Dan cara pendekatannya juga jangan terlalu kolot. Wah nggak bisa. Nggak, ini nggak bener. Jadi kita open mind. Wah, udah fix ini dari Tuhan ini. Tuhan kita dari Yesus. Kita terima kasih. Akhirnya pada waktu setelah dibaptis, sekeluarga udah selesai baptis, kita malamnya itu mimpinya sama. Mimpinya sama. Jadi jam malam sekitar tengah malam lebih ya, sekitar jam 2 atau jam 3. Ibu saya itu mimpi di tempat yang terang, kemudian ada salib percaya besar masuk ke dahinya. Ayah saya itu mimpi diangkat diangkat kayak pengangkatan gitu mungkin ya. Di tempat yang terang, kemudian disemprit oleh Tuhan, ada cahaya, sosok cahaya yang menyambar. Kemudian saya bermimpi waktu itu ada di tempat terang, ada pohon besar yang bercahaya. Kemudian disuruh ada keluarga saya, ada tempat orang-orang bercahaya ke saya, tapi saya nggak kenal siapa. Bahkan saya nggak tahu siapa namanya. Tapi suasananya seperti tenang itu. Tenang. Kemudian satu kebangun, cepet, waduh. Itu tepat waktu setelah semua selesai dibaptis. Orang tua saya dibaptis. Akhirnya sejak saat itu rasa kayak takut saya. Kan saya selalu takut waktu itu. Langsung plong, lega. Bahkan kalau misalnya mati pun saya nggak takut. Nggak ada yang saya takutkan. Saya merasa udah kayak diselamatkan itu, bener-bener plong itu. Saya sampai heran, waduh kok bisa tenang gini ya. Wah ini benar terima kasih. Saya berdoa terus. Saya tiap hari berdoa, bersyukur saya bisa ditemukan dengan kebenaran yang benar-benar menyelamatkan gitu. Sebelum saya dipanggil, saya masih dipilih. Tuhan masih sayang sama saya. Wah, itu saya benar-benar bersyukur. Udah sampai situ akhirnya ya
tantangan juga banyak. Tantangan banyak. Ya banyak yang tahu juga, banyak musuh juga, banyak teman jadinya. Yang dulunya teman dari apa ya, dari kecil istilahnya, dari kecil sahabatan, tahu saya masuk Kristen, tapi saya nggak tahu dari mana. Mungkin waktu di gereja memang ada kenalan, yang satu gereja itu teman saya sendiri sih waktu saya sekolah. Mungkin nyebar waduh, saya langsung di chat di WA. Waduh, chatnya keras saya heran. Sampai ini temen sahabat bisa kayak gini, tapi nggak masalah dah. Hilang satu, tapi saya waktu masuk gereja itu seperti apa ya, reaksi orang teman-teman di gereja itu sampai nangis semua. Misalnya apa, satu orang diselamatkan tuh kayak anaknya sendiri gitu loh, anaknya sendiri yang hilang gitu. Orang-orang di gereja itu, anak yang hilang ketemu gitu, waduh udah ketemu nih anak saya yang hilang. Waduh, saya benar-benar waduh, bisa kayak gini ya. Maksudnya kasihnya benar-benar besar, toleransi antar manusia itu besar, Tuhan juga besar. Saya nggak pernah saya lihat orang di gereja itu sambil ngamuk-ngamuk, nggak. Kalau di waktu saya Jumatan sering saya lihat orang ngamuk-ngamuk, itu sering. Waktu di Islam dulu. Saya benar-benar bersyukur, terima kasih pada Tuhan sudah memilih saya dan keluarga saya, kita semua udah selamatkan. Ya meskipun keluarga saya yang lain, yang mungkin saudara-saudara saya banyak yang belum diselamatkan, tapi saya berdoa semoga mereka diselamatkan semua biar bisa menemukan jalan. Teman-teman juga semoga yang masih di keluarganya, terutama yang masih sendiri ya, dan keluarganya masih belum bisa menerima, saya berdoa semoga bisa seperti saya, satu keluarga menerima semua. Amin. 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 Ya itu, terima kasih. Amin. Amin. Haleluya. Haleluya. Amin. 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 Pak Gracius, saya ada itu permohonan doa di chat. Ya, di chat. Oh banyak chat. Ini saya bacakan apa enggak ya? Ada chat ini. Silakan Pak, kalau ada permohonan doa bisa dibacakan. Nanti kita doa sama-sama. Oke, saya bacakan ya. Ini dari Hussein. Saya ini dia ada permasalahan gatal-gatal di kedua betis, tengah lengan kanan, juga belakang telapak tangan kiri, sama di perut juga karena ada alergi. Disebabkan kebanyakan sebulan makan makanan minyak jelantah, plus mandi pakai sabun cair cuci baju akibat keanjlokan ekonomi. Sejak September sampai sekarang tahun ini. Sama sekarang mau bikin rekening BCA, paspor blue dengan segera agar bisa jadi YouTuber yang dapat bayaran gaji per bulan tersebut. Saya mohon doanya. Kemudian ada lagi, saya juga pernah 2 kali tamparan papa saya karena nggak sholat. Maksudnya aneh, 2 kali kena tamparan papa saya karena nggak sholat Jumat pada tanggal 17 Agustus 2018. Sama 5 kali persekusi mama saya 2018 jelang sampai 2019, jelang akhir lagi. Itu pengalaman saya ikut Yesus Kristus sebagai Tuhan Juru Selamat yang pertama kali berjemaat di GBI Bogor Lakeside tahun 2020 awal. 16 Februari 2020 dibaptis selam di GMS Jakarta, plus menyelesaikan My Spiritual Journey 1 secara online. Karena di GBI baptisan harus 21 tahun bagi yang bukan Kristen. Sekarang saya usia 20 tahun.
Oke, benar ada doa, permintaan doa dari Evan Jeremia, Pasar Ibu. Maaf, saya mau minta doa, Pak. Doain sahabat saya meninggal saat selesai sholat Jumat kemarin. Maaf, saya mau minta doa, Pak. Doain sahabat saya meninggal saat selesai sholat Jumat. Loh, ini gimana sih? Dalam keadaan, jadi teman sahabat saya meninggal saat selesai sholat Jumat dalam keadaan sujud, katanya. Oh, ya. Ini boleh. Yang pertama kita doakan untuk ini aja, untuk Husein. Semoga ini alerginya ini disembuhkan. Dan kita doakan biar Husein bisa ini sabar ya, bisa sabar menjalani persekusi yang dia alami. Bisa dipimpin oleh Bu Lindsay. Siapa namanya, Husein. Nanti saya pimpin kamu doa, kamu ikutin ya. Ya, Husein mana Husein? Husein, mana kamu? Dibuka Husein, di unmute. Nah, Oh iya. nanti kamu ikutin ya. Ini ya. Yo. Ini bukan karena kesabaran, tapi kamu harus memaafkan orang tua kamu. Apapun yang mereka perbuat, kamu harus dari hati kamu sendiri yang paling dalam untuk memaafkan mereka, untuk mengampuni mereka, untuk melepaskan kepahitan, dan mulai tunduk kepada orang tua. Biar bagaimanapun juga mereka yang dari kecil mengurus kamu, ibu kamu yang melahirkan kamu. Ya, biar bagaimanapun juga pahitnya. Biarkan Tuhan yang membalas, bukan kamu yang membalas. Kita harus seperti Kristus, tunduk dan kasih, apalagi sama orang tua. Ya. Oke, siap Husein? Ikuti saya ya. Bapakku yang di surga. Bapakku yang di surga. Saya datang kepadamu malam ini. Saya datang kepadamu malam kini. Dengan hati yang hancur. Dengan hati yang hancur. Bapakku yang di surga. Bapakku yang di surga. Terima kasih. Terima kasih. Engkau telah mengampuni dosa saya. Engkau telah mengampuni dosa saya. Engkau telah mengampuni kesalahan saya. Engkau telah mengampuni kesalahan saya. Dan malam ini, saya mengampuni mama papa saya. Saya mengampuni mama papa saya. Saya memaafkan kesalahan mereka. Saya memaafkan kesalahan mereka. Bantulah mereka, Tuhan. Bantulah mereka, Tuhan. Bimbinglah mereka, Tuhan. Bimbinglah mereka, Tuhan. Agar mereka dibukakan matanya. Agar mereka dibukakan matanya. Tuhan, dalam nama Yesus. Tuhan, dalam nama Yesus. Saya meminta Engkau malam ini. Saya minta Engkau malam ini. Untuk melembutkan hati saya. Untuk melembutkan hati saya. Agar saya bisa memberi kasih kepada orang tua saya. Bisa memberi kasih kepada orang tua saya. Ampuni saya, Tuhan. Ampuni saya. Dan cucilah saya dengan darah-Mu. Dan cucilah saya dengan darah-Mu. Agar saya bersih kembali di mata-Mu. Agar saya bersih kembali di mata-Mu. Dan mulai malam ini, saya akan mendengarkan dan mengikuti perintah Roh Kudus. Perintah Tuhan dalam firman-Nya. Perintah Tuhan dalam firman-Nya. Dan menghormati orang tua saya. Terima kasih Tuhan dalam nama Yesus.
Terima kasih Tuhan dalam nama Yesus. Bapakku yang di surga, malam ini juga saya berdoa dan tumpang tangan kepada Husein, Tuhanku yang baik, Bapakku yang mulia, Yesusku yang suci. Berikanlah Husein berkah yang berlimpah-limpah. Berikanlah Husein hati yang lembut. Biarkanlah Husein melihat Engkau sebagai contoh. Biarkanlah Husein melangkah kakinya dan menggunakan tangannya untuk mengasihi orang tuanya, untuk mengasihi saudara-saudaranya. Malam ini juga, Bapakku yang di surga, dengan kekuatan-Mu, dengan darah-Mu, dan dengan nama-Mu yang mulia dan nama-Mu yang perkasa, dalam nama Yesus, saya lepaskan roh kemarahan yang ada dalam Husein, dalam nama Yesus. Husein, ikuti saya ya. Amen. Bapakku yang di surga, Husein, ikuti saya, Husein. Bapakku yang di surga, dalam nama Yesus, saya memisahkan dan melepaskan diri saya dari roh kemarahan, dari roh kepahitan, dan roh yang suka mencaci maki. Malam ini juga, saya putuskan roh tersebut dari diri saya. Dalam nama Yesus, saya putuskan mereka. Dalam nama Yesus, saya putuskan roh tersebut. Dalam nama Yesus, saya meminta Roh Kudus untuk mengisi saya. Dan dalam nama Yesus, saya menerimanya. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus, saya perintahkan kamu, roh kemarahan, roh kepahitan, dan roh yang suka mencaci maki untuk pergi dari Husein. Dalam nama Yesus, kamu sudah mendengar bahwa Husein sudah memisahkan diri kepada kamu. Sekarang juga saya perintahkan kamu untuk pergi. Pergi dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Tuhanku, kami minta Engkau agar Engkau memberikan Husein hati yang besar, menjernihkan pikirannya, mengubah tabiatnya, Amen. bersihkan, kontrol dia, Roh Kudus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, biarkan dia melihat kerja Engkau, bukan kerja dirinya sendiri. Biarkan Engkau yang bergerak, bukan dirinya sendiri, melalui kasih-Nya. Tuhanku, ajarkan Husein bagaimana kasih. Kalau perlu, tutup mulutnya Tuhan, kalau tidak perlu dikatakan. Tuhan, terima kasih dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Ada lagi nggak yang lainnya? Ada lagi yang minta didoakan Pak Gracious? Ini ada yang sahabatnya meninggal. Sebenarnya kalau kita doakan anunya ya keluarganya. Oh iya, siapa yang dengan meninggal? keluarganya semua. Evan, Evan Jeremiah. kalau Iya, yang saya- sudah mati tidak bisa didoakan, sudah terputus. Iya. Ya, yang kita doakan sekarang adalah yang hidup. Ya, seperti saudaranya Ya, yang yang hidup. hidup, bapak ibunya yang masih hidup, ya, teman-temannya yang lainnya yang Iya. masih hidup. Kita akan doakan agar mereka dibukakan hati. Mereka akan dibuka matanya. Karena kalau tanpa begitu mereka tidak akan melihat Kristus. Mereka tidak akan melihat kasih dan kebesaran Kristus. Ya. Namanya siapa? Ivan. Namanya ini apa namanya? Abdul Muthalib Abu Bakar, nama lengkapnya. Abdul Waduh, Muthalib. berat banget. Abdul. Berat banget. Iya.
Oke. Itu yang mati. Dipanggilnya Abdul. Itu yang mati. Kenapa? Sama kakek. Iya, dia ini apa namanya? Dia habis sholat Jumat meninggal gitu dalam keadaan sujud. Bapakku kita yang di doain surga, keluarganya. kami datang kepadamu dengan hati yang hancur. Sedih karena melihat satu jiwa yang pergi, yang kami tidak tahu kemana perginya. Tapi Bapakku, kami berkumpul malam ini bersama teman-teman yang lainnya, berdoa agar keluarga Abdul, bapak ibunya, adiknya, kakaknya, saudara-saudaranya, dan teman-teman kita semua, teman-teman Abdul, Engkau bukakan mata mereka, Tuhan. Engkau bukakan hati mereka dalam nama Yesus. Kami memohon padamu, Tuhan. Kami bersujud kepadamu, Tuhan, agar Engkau membukakan mata mereka, mata keluarga Abdul, mata teman-temannya Abdul, adik dan kakak Abdul. Tuhan, agar mereka tidak lagi mati kesasar. Tuhanku, dalam nama Yesus, kami memang tidak bisa berdoa untuk orang yang mati karena mereka sudah terputuskan daripada kita. Tapi biarlah kami belajar, Tuhan. Biarlah kami belajar dari apa yang terjadi, dari apa yang kami lihat. Biarlah kami melihat sebagai contoh, Tuhan, kami tidak mau mati di luar-Mu. Kami ingin mati di dalam-Mu, Tuhan. Dalam nama Yesus. Berikan mereka kedamaian yang tidak pernah mereka rasakan saat ini, akan mereka rasakan. Amen. Kedamaian dari Kristus, kedamaian dari Roh Kudus, kedamaian hanya dari kepadamu saja, Bapak. Dalam nama Yesus, malam ini juga Roh Kudus, layani mereka. Tunjukkanlah dirimu, Tuhan. Siapa dirimu kepada mereka, agar mereka bertobat, agar mereka bisa menerima bahwa Kristuslah Tuhan kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus. Engkau baik sekali, Engkau telah memberikan hati yang tulus kepada Evan Jeremiah untuk mendoakan teman-temannya yang masih Islam. Dalam nama Yesus, saya meminta Engkau agar memberkahi Evan, berkahi kakinya, berkahi tangannya, juga isi kepalanya dan hatinya, Tuhan. Dalam nama Yesus, berikan dia wisdom, berikan dia hikmat, dan pakailah Evan untuk teman-temannya, Tuhan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Terima kasih, Tuhan. Ada lagi enggak? Pak Grace? Usin tadi udah kayak yang apa? Usin udah. Sakitnya itu yang apa? Ya, alergi. itu bukan sakit, Pak. Alergi ya? Itu reaction, bukan alergi itu. Saya kalau mandi pakai sabun cuci ya juga gatal-gatal, Pak. Iya sih, Bapak. Jadi gini Gus Usin. Ya, Usin. Hilangkan ya marahmu itu. Kita hilangkan marah. Gak cuma kamu kok, saya juga marah banget dulu kan, ditipu bertahun-tahun. Tapi kamu harus hilangkan. Bahkan kalau kamu dianiaya, kamu dianiaya masih verbal dan secara fisik itu nggak terlalu berat istilahnya. Tuhan Yesus di verbal sampai disalib sampai mati. Para rasul semua mati, dibunuh. Yang kita rasakan itu mungkin kalau kita merasa, waduh saya paling menderita di dunia. Nggak banyak kok. Seperti saudara adik-adik kita, Sekar, perjuangan kita masih panjang. Kita masuk sebagai pengikut Kristus, juga kita harus terima. Ya, kita harus terima. Dunia mau membenci Kristus. Dunia membenci kita. Sebelum kita lahir, dunia sudah membenci Tuhan Kristus. Itu ada di Alkitab. Jadi, tapi di dalam duka kita harus selalu berdoa kepada Tuhan, kepada Tuhan Yesus. Kita punya satu pencipta. Kita punya satu pencipta. Ya, kepada Dia kita berdoa. Bukan kepada kerabat, bukan kepada teman. Enggak. Kita punya tempat untuk beradu.
Kalau kamu benar-benar berdoa, pasti akan didengarkan. Kamu doakan kedua orang tua kamu. Kamu doakan biar kebenaran, biar kudus menjamah mereka. Jangan kamu doakan apa agar segera diadili, akan tapi doakan agar mereka bisa mendapat kebenaran. Pasti akan dikabulkan. Ya. Halo, Usin. Tidur ini Usin ini. Pak Dhani mungkin sebelum kita Halo. tutup Halo. ya, kita akan tutup ini Halo dengan Pak Gracius. doa. Saya minta Pak Dhani untuk tutup dengan doa, dan kita akan nyanyi satu lagi. Kali ini kayaknya hari ini hari dari Mesianik nih. Nanti setelah kita nyanyi kita bisa doa lagi. Jadi supaya yang mau santai silakan santai. Gitu. Gimana Pak Dhani? Iya Bu. Oke. Oh ya, sama-sama saya request Bu, untuk setiap kita doa, entah pembukaan atau penutupan, kita bacakan juga doa Bapa kami. Iya Pak. Itu kan doa yang diajarkan oleh Tuhan. Gitu. Diajarkan oleh Tuhan. Bagaimana kita berdoa? Begini caranya kita berdoa. Doa Bapa kami. Ya. Oke, silakan Pak Dhani. Segala puji, hormat, juga syukur kami naikkan ke hadirat Engkau, Bapa di surga. Pada malam hari ini, Ya, Bapak. kami datang ke hadirat-Mu bersama-sama. Terima Kami kasih. mengucap syukur atas semua kesempatan yang Engkau berikan kepada kami. Kami mengucap syukur atas berkat Ya, rohani yang Engkau tanamkan dalam hati kami. Kami yakin percaya kuasa Roh Kudus-Mu terima kasih. membantu menumbuhkan iman atas firman yang telah ada dalam hati kami, Tuhan. Bapa di surga, Terima kasih. Engkau lawat setiap kami, Engkau jamah dimanapun kami semua berada, dengan keluarga kami masing-masing, Tuhan. Engkau yang penuh belas kasihan kepada kami. Engkau akan memulihkan setiap luka-luka yang ada Ya, dalam hati kami. Engkau akan memulihkan apa yang menjadi kekurangan kami sehingga kami tambah hari tambah layak di hadapan Engkau, Tuhan. Satu hal bahwa Tuhan akan Amen. mengajarkan kami menjadi manusia yang berkualitas, manusia yang menyukakan hati-Mu, Tuhan. Terlebih membawa berkat dan kepanjangan kasih-Mu buat semua orang yang ada di sekeliling kami. Ya, Tuhan. Bapak Tuhan, terima kasih Yesus atas anugerah yang Engkau berikan kepada kami semua. Biarlah Tuhan sendiri yang akan menuntun Haleluya. langkah kaki kami, apa yang kami kerjakan dengan tangan, apa yang akan kami katakan dengan mulut kami, semuanya membawa berkat. Ya. Terima kasih Bapak Yesus, terima kasih Tuhan. Biarlah sisa kehidupan kami Terima boleh kasih. mencapai garis akhir hingga bertemu dengan Engkau. Terima kasih Bapak Tuhan, terima kasih. Mungkin saat ini yang masih terus bimbang terhadap-Mu Tuhan, berikan kekuatan. Ya. Berikan hati Bapak yang baru sehingga ia merasakan bahwa Tuhan ada di sekelilingnya. Amen. Tuhan ada besertanya Tuhan. Yes. Sepanjang jalan, sepanjang waktu, Engkau ada di sisinya. Biarlah kesadaran ini membuatnya lebih bertumbuh imannya. Amen. Terima kasih Bapak Tuhan, terima kasih. Haleluya. Mungkin saat ini yang merasa aku sendiri selalu, mungkin saat ini merasa susah untuk meraba Engkau, susah untuk melihat Engkau, susah untuk merasakan Engau. Saat ini juga Tuhan jelikan mata hatinya bahwa ia berada di sebelah Engkau Tuhan. Amen. Engkau hidup, Engkau tidak mati seperti Allah lain, Amen. Yes. tetapi Engkau Allah yang hidup. Amen. Engkau bisa menjadi Bapa kami, Engkau bisa menjadi sahabat kami Tuhan. Yes. Terima kasih Yesus, terima kasih. Haleluya.
Kami bersukacita, kami beruntung mengenal Engkau. Kami beruntung Haleluya. memiliki Engkau, Yesus. Kami berterima kasih Engkau memilih kami, Tuhan. Amin. Yesus Tuhan, Engkau sentuh keluarga kami yang mungkin saat ini belum mengenal Engkau, Yesus. Kalau Engkau memberi kesempatan untuk menyelamatkan kami, selamatkanlah keluarga kami semua. Biar belas kasihan-Mu turun juga ke atas mereka, Yesus. Terima kasih, Bapak. Kami yakin percaya. Di dalam kuat kuasa darah-Mu, dalam nama Yesus, Engkau membuka segala hati yang keras, segala hati yang tidak mau percaya kepadamu. Engkau mengusir roh-roh jahat yang menghalangi. Engkau mengusir segala hal yang jahat yang membuat mereka tidak percaya. Dalam nama Yesus, Tuhan. Tuhan, biarlah darah-Mu juga mengucur, memulihkan bagi yang sakit saat ini. Apakah sakit secara psikosomatik, sakit mental mereka, sakit secara fisik, Tuhan kami percaya. Tidak ada yang mustahil bagi-Mu. Amin. Segala sakit penyakit saat ini juga dipulihkan dalam nama Yesus. Haleluya. Terima kasih Bapak Yesus, terima kasih Tuhan. Buat keluarga-keluarga yang punya anak-anak Tuhan, kami percayakan pertumbuhan mereka ke dalam kuat kuasa tangan-Mu. Waktu-waktu ini Tuhan, banyak hal media sosial dan apapun polusi sosial yang akan merusak. Namun kami yang percaya, anak-anak kami, masa pertumbuhannya, masa remaja, masa dewasa, kami percayakan ke dalam tangan, kuat kuasa tangan-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan atas semua berkat kelimpahan yang kami terima pada saat ini. Terima kasih Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Haleluya. Ayo silakan dilanjutkan pertanyaannya, dilanjutkan kalau ada yang mau doa, jadi kita bisa enakan. Sudah kita tutup ya. Kalau ada yang mau minta doa lagi, sok atuh bisa taruh di chat. Boleh nanya sama Pak Gracius, Bu? Ya, Boleh silakan. dong. Ya, Pak, saya mohon maaf nih Pak, saya mau minta diceritain lagi Pak. Itu awalnya gimana Bapak bisa mempertanyakan tentang ajaran lama? Itu yang dibaca apa Pak waktu itu Pak dari buku itu Pak? Wah, banyak dari sampai apa yang paling bikin saya istilahnya langsung lepas itu Ya. terutama yang di Al-Quran. Waktu itu ada ayat nikah mut'ah itu ayat keberapa saya sampai lupa saya. Jadi saya pikir kayak apa Nabi diberi hak juga, diberi hak yang nikah bisa lebih dari 4. Itu kan juga referensinya itu kan dari Al-Quran. Jadi referensinya dari Al-Quran. Kemudian saya recheck. Anissa itu. Ya. Saya recheck asal yang menyebabkan ayat ini turun ini apa gitu. Oh, jadi gini. Jadi ceritanya tentang Muhammad dan menantunya. Ya, menantunya Zainab. Iya. Nah, udah tahu nggak ceritanya ini? Jadi gini. Iya. Si Muhammad ini punya anak angkat namanya Zaid. Ya, Zaid. Kemudian Zaid ini menikah dengan Zainab. Iya. Nah, kemudian Muhammad
Muhammad waktu itu berkunjung ke rumah Zaid, ya, ke rumah Zaid. Padahal juga Muhammad sudah tahu kalau Zaid nggak ada di rumah gitu loh. Kenapa dia berkunjung? Nah, pada waktu itu si Zainab sedang ganti baju katanya. Jadi saya pernah baca itu. Sedang ganti baju, kemudian Muhammad melihat, auratnya dilihat. Subhanallah gitu. Subhanallah. Sungguh indah. Istilahnya suka seperti itulah. Terpesona. Kemudian dengan apa? Muhammad ini mungkin udah diketahui sama si Zaid kalau Muhammad ini ada ketertarikan dengan si Zainab. Si Zaid itu berencana menceraikan si Zainab. Kalau kita buka di Al-Qurtubi itu di ayat ketiga 350 ya, kalau salah. Untuk tafsir Al-Qurtubi 3350 itu ada hak yang ada 16 hak istimewa untuk Muhammad. Itu bisa dicek di quran.ksu.edu.sa. Itu website resminya Arab ya, SA Saudi Arabia, KSU King Saud University. Dengan menerjemahkan adalah King Saud Universitas King Saud. Di hak ke-10, nah itu yang bikin saya langsung waktu itu saya langsung nggak mau panggil Nabi Muhammad. Hak ke-10, jika Muhammad melihat istrimu dan menyukainya, maka kamu harus menceraikan istrimu. Ini kalau saya digituin bisa berantem saya gitu. Jadi saya pikir loh, untuk apa fungsinya ini untuk umat manusia? Ini kan Al-Quran untuk umat manusia. Gitu. Ini nggak beres ini. Gitu. Jadi yang tertulis di Al-Quran ini mulai mendewakan Muhammad. Jadi memberikan keistimewaan khusus untuk Muhammad. Sampai waktu di hadis juga ada yang waktu Aisyah lagi berantem dengan istri-istri Muhammad yang lain itu. Muhammad tuh sampai harus yang belain Tuhan, ada Allah, ada malaikat, ada miliaran muslimin. Jadi untuk menghadapi Aisyah yang kecil ini, bocil ini, diperlukan Tuhan, malaikat, pasukan malaikat, dan umat muslim ini. Ini gimana sih? Bukannya harusnya kalau Nabi itu udah diberi kuasa, diberi kekuasaan untuk bisa menyelesaikan masalah gitu di dalam nama Tuhan. Ini enggak. Musuh ya. Banyak saya ini sampai sampai saya catetin ini. Benar, sampai saya catetin buat saya referensi. Mana ya foldernya ya? Murtadin oh ini dia. Banyak saya. Jadi alasan saya keluar itu benar-benar saya pertimbangkan. Enggak cuma 1, 2, tapi harus benar-benar saya pertimbangkan. Soalnya ini menyangkut dengan nyawa, menyangkut nyawa saya. Banyak sekali. Ada lagi kayak sains di ya, Pak Ellen. Sama dulu Pak, nanti baru saya nanya Pak. Halo? Eren suaranya kecil. Halo. Hello, dengar nggak? Ya. Oke. Bisa nggak saya nanya Pak? Tadi Bapak ada katakan jangan mengolok agama kan, gitu, karena kita harus hidup seperti kudus di Kristus ya kan, tidak ada imannya. Gini Pak, saya pernah bertengkar dengan mama saya kan tentang agama. Jadi saya bukakan ayat Quran, saya bilang dia gini, gimana sih kalau saya mau mengangkat agama Islam, sedangkan agama itu mengajak untuk membunuh diri. Referensinya adalah Quran surah kedua ayat ke-54, di mana itu adalah perintah Tuhan kepada Musa untuk kaumnya
mengajak untuk membunuh diri. Kemudian saya bilang lagi, saya nggak tambah atau saya nggak ngurang ya, karena itu di dalam Quran. Berarti adakah itu mengolok atau menghujat agama mereka itu Pak? Karena itu adalah memang itu ada di dalam Quran mereka sendiri itu Pak. Dan yang kedua lagi saya bilang gini, Tuhan sendiri aja udah menipu. Jadi jangan katakan umat. Dia bukan menipu orang lain, bukan umatnya juga bisa ditipu. Dan seperti dalam referensi Quran surah ketiga ayat ke-54 juga, itu adalah Wallahu khairul makirin. Allah itu sebaik-baik nipu daya. Gimana menurut Bapak itu? Adakah saya menghujat atau saya mau memberikan kebenaran kepada keluarga saya Pak? Kalau menurut Bapak, gimana situasi itu Pak? Sebenarnya gini, kalau kita mau menginjili orang yang agak sulit, istilahnya agak sulit, jangan pakai referensinya. Kita udah benar pakai referensi dari Al-Quran, udah betul. Kemudian kita lihat lawannya siapa. Apakah dia orang yang tua atau orang yang muda? Kalau orang yang muda itu lebih mudah. Kenapa? Kita tunjukkan ini websitenya ini resmi dari Arab langsung. Ini websitenya Arab. Tapi kalau yang orang yang nggak ngerti gituan teknologi, nah itu yang nggak sulit. Caranya apa? Kita desak dia pakai ayat yang menyerang moral. Kenapa? Kalau manusia diserang moral itu udah nggak ada tawar menawar. Moral itu ada utama. Terutama orang Asia. Moral itu nomor satu. Misalnya contohnya, kasih aja. Adakah itu dalam kategori menghujat atau mengolok? Adakah itu dalam kategori mengolok atau menghujat agama mereka, Pak? Karena bagi mereka itu kayak menghujat agama mereka itu, Pak. Oh enggak. Jadi gini, kalau menghujat begini, saya bilang Muhammad itu pedofil, itu menghujat. Saya mengolok. Tapi kalau saya ambil referensi, ini ayatnya. Menurut kamu ini gimana? Kemudian ada referensi yang mungkin lebih parah. Ini asli. Referensi ini asli. Dari halaman ini, hadis ini, halaman ini, nomor ini. Ini asli. Menurut kamu gimana? Jadi kisahnya kalau kita menginjili, jangan secara opresif. Tapi seperti kita bertanya, belajar. Kita belajar. Kalau dia bilang, ini palsu. Loh, ini asli. Cara menunjukkan aslinya gimana? Kalau punya bukunya enak. Kalau kita punya bukunya, tunjukkan aja bukunya. Ini artinya. Ini langsung, ini bukunya terbitan ini. Saya nggak ngarang-ngarang gitu loh. Ini buku kamu. Jadi jangan menyerang langsung. Soalnya apa? Nanti dia kebakar emosi, dia bisa bunuh. Darahmu halal. Gitu. Lo bener, saya pernah itu sering itu. Darahmu halal. Ya kamu cari saya, golek ono. Jadi jangan memancing emosinya dia, tapi timbulkan rasa bersalah di dalam hatinya. Jadi kan istilahnya menguji roh itu kan seperti itu, menguji roh. Jangan memancing emosi orangnya, tapi kita tunjukkan aja ayatnya ini, referensinya ini, udah gitu aja. Jangan terlalu Soalnya apalagi orang ya kayak gitu ditunjukin Injil udah nggak dengar palsu Injil itu udah 100% ya 100% ini 1000% saya yakin kalau orang yang kayak gitu dikasih Injilmu itu udah dipalsukan. Ayo, saya berani ya, pasti begitu. Saya udah pernah sampai saya mulut berbusa itu nggak mempan. Tapi enaknya kalau lawan orang menginjil ke orang yang mudah kayak yang emosi gitu ya, misalnya pendalaman agamanya dia benar-benar kuat. Kalau dia udah patah di situ, jelet ya. Dia pasti akan cari kebenaran dengan cepat. Maksudnya dia akan belajar dengan cepat. Beda dengan orang yang agamanya
angin-angin ngawang, angin-anginan ya, maksudnya gimana ya? Biasa aja, maksudnya kayak yang penting Islam, nggak sholat ya masalah, nggak pernah Jumatan. Nah, itu yang lebih sulit. Itu yang lebih sulit. Soalnya dia sendiri agama nggak terlalu nggak terlalu penting menurut dia. Saya udah pernah yang menginjili orang kayak gitu. Jadi orangnya itu Islam biasa aja, Islamnya nggak pernah sholat, nggak pernah Jumatan, puasa nggak pernah. Diinjili ya gitu aja. Biasa. Yang penting Jawa, kejawen, waduh itu. Ya, Semua agama tapi sama gitu ya. semua agama sama. Wah, itu yang sulit. Malah kalau orang yang kayak gitu itu, yang maksudnya agamanya, ibadahnya tekun. Kalau udah kena sekali aja, berat, langsung dek dia. Iya, betul. Langsung dek. Nah, beda lagi sama yang dia punya gelar. Orang terutama kayak siapa namanya itu? Orang-orang Muhammadiyah, NU, terus ya petinggi-petinggi itu, yang bisa bahasa Arab. Mereka tuh tahu. Artinya tuh tahu, tapi mereka nggak mau buka. Dia karena apa? Karena Takut. gelar, takut. Itu terutama. Nah, itu sulit lagi itu. Mereka takut soalnya dia masih berat ke duniawinya. Orang yang kayak gitu, Cari makan, Pak. betul. Orang yang kayak gitu udah nggak ada keselamatan dalam menurut saya malah. Karena dia menutup-nutupi kebenaran. Mereka nggak berani bilang palsu, nanti palsu nggak berani. Ini hadis palsu, ada hadis palsu, bikinan, nggak berani. Karena mereka tahu. Mereka bisa bahasa Arab kok. Kecuali kayak Pak Saifuddin Ibrahim, itu orangnya nggak ada takutnya itu dia itu. Lu jual, gua beli dia itu. Terutama kalau yang punya, terutama untuk kalau menjeli ke orang yang Islam kayak gitu tuh, jangan pancing emosi. Benar, bisa dibunuh tuh. Hati-hati. Tapi ini bro, saya mungkin pengalaman dalam menjadi teman-teman Muslim ya. Saya berpikir bahwa apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus itu betul, bahwa ketika kita dihadapkan kepada orang-orang yang memang Tuhan mau untuk kita injili, biar Tuhan kasih hikmat tersendiri sih kepada setiap kita. Jadi bagaimana mengkomunikasikan Injil dengan mereka. Saya dengan orang-orang yang pernah saya bawa kepada Yesus itu, ada yang dari garis keras, anak ustadz, terus orang abangan juga yang bro bilang tadi kan. Tetapi Tuhan bisa pakai mulut kita untuk menyampaikan sesuatu yang membuat mereka berpikir hari itu tidak terima. Tapi setelah beberapa waktu, mereka akhirnya kontak dan mereka katakan bahwa apa yang saya katakan itu betul dan mereka mau ikut Yesus gitu. Nah, jadi kalau mereka itu ada di dalam panggilan dan pilihan, pasti Tuhan selamatkan gitu. Nah, cuma memang ketika kita diskusi dengan orang itu memang perlu kita jaga juga seperti bro bilang tadi betul. Kan jangan kita pancing emosi mereka gitu. Nah, beda dengan kalau kita di dunia media sosial begini, lain lagi psikologisnya gitu. Kalau pengalaman saya ya seperti itu. Betul. Jadi Tuhan itu memakai manusia, temannya anak-anaknya. Iya. Tuhan maka jadi ada beberapa orang tanggapannya gini, udah biar Roh Kudus yang bekerja, udah biar Tuhan yang memilih. Enggak, maksudnya bukan seperti itu, dibiarin nanti tobat-tobat sendiri, enggak. Karena apa? Kita ada perintah, kita ada misi juga. Ingat ya, perintah agung, misi agung. Jadikanlah semua bangsa. Jadikanlah semua bangsa muridku. Itu tugas kita loh itu. Siapa yang menyuruh? Kalau kita cuma betul. Kalau kita cuma diam aja, kita dihukum. Barang siapa yang menyembunyikan kebenaran. Kemarin kan ada yang
Halo, putus ini. Ya kemarin kan ada yang bilang sama saya begini, bro. Ada yang bilang sama saya begini. Ada yang bilang saya seperti ini. Kalau orang-orang Muslim seperti itu, kita sampaikan Injil, mereka tidak terima, itu keterlaluan katanya kan. Nah, cuma saya bilang begini, oke, tapi kalau orang Kristen sudah tahu keselamatan dan tahu perintah Yesus untuk memberitakan Injil dan tidak memberi Yesus kepada orang, itu lebih keterlaluan saya bilang, karena tugas kita dipanggil, dipersiapkan untuk memberitakan itu kepada mereka. Bagaimana mereka selamat kalau kita cerita sama mereka gitu loh. Betul. Kita harus cerita bagaimanapun caranya, kan gitu. Ya, betul. Betul, nanti jadi tanggung jawab kita gitu. Karena kita biarkan mereka mati. Ya. Kita biarkan mereka mati dalam dosa mereka, kan seperti itu. Enggak, maksudnya dalam dosa mereka nggak ada yang menyelamatkan gitu loh. Kita ada yang menyelamatkan. Betul. Tuhan Yesus. Mereka siapa yang menyelamatkan? Mereka yang nggak percaya. Iya. Padahal di dalam perjanjian lama juga dituliskan bahwa begini, bro. Karena begini kadang-kadang gini, karena begini, kenapa kita tidak memberitakan Injil? Karena kita sudah membangun paradigma terlebih dahulu bahwa mereka jahat, dan kalau kita sampaikan Injil mereka akan marah, ngamuk. Padahal itu paradigma yang salah. Saya dengan orang-orang yang garis keras FPI, saya bisa sampaikan walaupun mereka tidak terima, tapi mereka tidak ngamuk-ngamuk dan potong leher kita, kecuali kita menghina mereka, lain cerita gitu loh. Iya. Nah itu, jadi paradigma kita yang harus beres dulu sebenarnya. Betul. Jadi yang perlu diperbaiki itu diri kita dulu sih. Diri kita dulu, perbaiki dulu, biar apa? Jangan sampai ada pandangan orang Kristen aja gini, orang Kristen aja gini. Jadi kita udah jelek dulu gitu jadinya. Pak Gracius. Ya. Pak Gracius, apa namanya? Saya setuju banget itu tadi tentang moral ya. Iya, Pak. Kalau saya dulu kakek saya yang dari ibu saya kan punya pondok pesantren. Saya ikut ikut sih kegiatannya mereka sampai kuliah sekitar semester 1 lah. Cuman nggak bisa nyentuh nurani saya karena setiap kali saya dengarkan kok gini ya terkait dengan, padahal saya masih seusia remaja kok terkait dengan moral kok nggak nyaman gini, karena tipikal saya orangnya memang sulit marah gitu ya saya itu ya. Nah, saya setuju banget itu, setuju banget Pak Gracius. Saya nggak hafal, mungkin yang teman-teman yang saudaraku yang lain ini yang baru dari Muslim, referensi yang terkait dengan moral itu dikumpulin, kemudian itu dipahami, dipelajari dengan baik. Ketika kita menginjili yang bersentuhan dengan moral pasti kena. Nah, betul. Itu pasti dapat. Ya, karena saya sendiri kan bidang psikologi ya. Nah, betul tuh Pak. Psikologi. Nah, ini di penelitian psikolog sampai saat ini mencari area yang namanya area nurani itu nggak ketemu, secara ilmiah nggak ketemu. Jadi nurani itu area yang Tuhan yang bisa masuk, iblis pun nggak bisa. Jadi contohnya ketika saya nginjili orang-orang di lapas ya, penjara itu, yang benar-benar mereka keluar masuk kejahatan itu sudah ada mendarah daging. Nurani mereka itu tetap bersih loh. Nah, kalau kita nyampaikannya bersinggungan dengan moral pasti dapat, dan nggak sampai frontal menyinggung mereka. Ini saran lo ya. Betul. Jadi sebenarnya manusia udah diberi di psikologi itu sejak manusia melakukan dosa, Pak. Karena ada ini bisa membedakan baik dan jahat. Di Kejadian itu sebenarnya manusia udah diberi kesempatan bisa memberikan baik dan jahat. Bisa membedakan baik dan jahat. Itu udah diberi kesempatan. Kalau manusia udah kena moral, wah udah Pak, itu nggak bakal ada neko-neko. Kalau udah jelek nggak mungkin lah ini, nggak mungkin benar. Kalau udah jelek nggak mungkin benar kan seperti itu.
Boleh nanya Pak dikit? Iya, Pak, siapa namanya? Garis. Gracius. Ya, gimana ini berbicara soal kitab di seberang mengenai surah 95 ayat 1 sampai 5. Itu yang dimaksudnya apa ya? QS 3 sampai 5. Berapa? QS berapa? 95 ayat 3 sampai ada 5. Oh, ya. Itu maksudnya gimana, Pak? QS 95 ya? Iya. Atin. Itu maksudnya apa ya? Atin. Surat Atin ini. Iya. QS 95 ayat 3 sampai 5. Iya, betul. Bisa di share screen. Ada yang mau share screen nggak? Silakan share screen. Ini gimana saya? Buat ini wazaitun, waturisinin, wahudal balitil amin. Silakan share screen. Dan demi negara Mekah ini, ya. Sungguh kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Sampai ayat berapa tadi? 5. Kemudian kami kembalikan dia ke tempat yang serendah-rendahnya. Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, maka mereka mendapat pahala yang tidak ada putus-putusnya. Kok berbeda-beda ya? Yang gue pegang dikatakan dikembalikan di neraka ya? Di berapa tadi? Ulang. Yang gue pegang di Al-Quran ayat yang ke-5 dikatakan dikembalikan di neraka ya. Nah, kan karena memang semua orang Islam itu harus masuk neraka semua. Dan itu tidak ada maksudnya udah dipastikan masuk neraka semua. Itu udah di Al-Quran ada. Iya, betul. Jadi orang Islam seluruh umat manusia itu masuk neraka semua. Cuma yang membedakan kalau mereka bilang nanti setelah masuk neraka dosanya ditimpakan ke orang non-Muslim, orang Kristen. Jadi dosanya dipindah. Jadi mereka mentas itu, habis dicemplungin neraka, dicelup terus dikeringkan di surga gitu. Ini pemahaman kita jauh beda sama orang Islam. Kalau orang Kristen sekali masuk neraka, selesai. Kalau pemahaman mereka seperti itu kayaknya enggak masuk akal. Betul, memang. Jadi gini. Gimana seseorang sudah masuk neraka, lalu dipindah lagi ke surga, kemudian dosa mereka ditimbakan kepada seseorang? Enggak mungkin. Enggak mungkin ajaran seperti ada ajaran seperti itu. Betul. Jadi sebenarnya Muhammad ini menggunakan politik agamis. Jadi gini, Muhammad ini dia ingin menjadi seorang pemimpin dalam politik, tapi dia menggunakan bungkus agama. Jadi menggunakan bungkus agama. Kalau kita lihat di ayat atau di hadis, Muhammad akan mengambil pasukan, maksudnya menarik pasukan, memikat yang laki-laki. Dia butuh tenaga, dia butuh pasukan. Nah, untuk memuaskan yang laki-laki ini, ya, orang-orang laki-laki dan pengikutnya, dia akan menggunakan wanita. Kalau kita lihat di Islam, posisi wanita, hierarkinya itu paling rendah, lebih rendah daripada harta istilahnya. Ya, kalau bicara soal bidadari itu juga ada di Quran sendiri. Misalnya di Quran 53 17 sampai 20, Quran 56 ayat 22 sampai 24 kalau nggak salah ya. Itu berbicara soal kesenangan laki-laki ya.
Kalau nggak salah. Betul. Jadi Muhammad ini mencari pasukan sebenarnya. Dia ingin menjadi seorang raja. Kalau kita lihat aja dari hukuman aja udah kelihatan. Kalau laki-laki melakukan hubungan homoseksual, hukumannya cuma apa? Dikaplok sandal pukul pakai sendal gitu. Tapi kalau cewek dia dibunuh. Sendal. Jadi kalau wanita Dibunuh itu dieksekusi mati. Di situ udah kelihatan. Padahal dosa yang sama istilahnya, bobotnya sama. Ya. Jadi kalau kita lihat Muhammad ini sebenarnya tujuannya bukan saya di agama. boleh bertanya? Oke, boleh. Iya. Ya, pemahaman saya seperti Bro bahwa memang itu politik untuk mau jadi raja. Tapi pertanyaan saya begini, pemahaman saya bidadari yang dimaksud itu sebenarnya adalah rumah pelacuran pada waktu itu. Nah, menurut Bro, apakah itu arahnya ke situ, tapi dibungkus tadi karena agama sehingga mengatakan surga, padahal itu sebenarnya rumah pelacuran gitu. Gimana? Jadi kalau Muhammad ini untuk mengoptimalkan pasukannya biar berani mati, itu seperti itu. Kalau kamu mati dalam kondisi jihad, kamu dikasih bidadari. Makanya saya waktu di pondok kan juga disampaikan seperti itu. Dapat bidadari coy 72. Jadi biar pasukannya dia semangat, berani mati coy gitu kan. Orang kalau pasukan udah berani mati udah sadis mereka kan sikat aja lah. Kan seperti itu. Yang di Muhammad ini istilahnya mencuci otak istilahnya. Mencuci otak orang-orang Arab, terutama yang pasukan-pasukannya. Padahal juga nggak seperti itu kan. Di surga nggak ada tuh pesta seks, nggak ada. Gimana punya pesta seks mau orang nggak bisa berkembang biak mau ngapain gitu loh. Di surga udah nggak ada lahiran udah nggak ada kan seperti itu. Nah itu maksud mereka Pak, karena sudah nggak berkembang biak dipuas-puasin. Maaf ya. Menurut saya dari Islam sebenarnya kayaknya belum ada kelayakan mereka membicarakan tentang bidadari ataupun surga bagi saya. Kenapa? Sebab pemimpin mereka sendiri pun belum tentu ada keselamatannya. Betul. Ya kan? Betul. Jadi gimana bisa nyeritain surga gitu loh. Ya, kalau menurut penelitian saya tentang kitab mereka itu, kalau ingin selamat harus kembali kepada Alkitab. Ya misalnya di mana ya? Di Quran 53 ayat 7 dan 10, surah Al-Baqarah ayat berapa? 62. Di surah 53 ayat 7 dan 10 dengan surah 2 ayat yang ke-62 itu sangat sinkron. Bahwa keselamatan itu mereka beriman kepada kitab sebelum Al-Qur'an. Kalau ingin selamat. Iya. Itu penelitian saya. Iya. Jadi memang ada banyak kontradiksi di dalam Quran. Yang sini mengatakan kalau yang beriman ya, bagi orang Nasrani yang beriman itu tidak perlu takut ya. Tidak perlu ada yang ditakutkan. Iya. Siapa Nasrani? Dari dulu Nasrani ya kita para Kristen yang nyembah Yesus dari dulu. Udah dari dulu itu. Kita ya beriman pada siapa? Ya kepada Yesus. Kan Nasrani plesetan dari Nazaret bukan sih? Yesus. Kan kalau Nasrani kan sebenarnya kan dari pleset udah ada, punya Nasrani itu udah ada. Ya sebutannya Kristen karena Yesus kan dari Nazaret. Nazaren. Sebutannya orang Nasrani, orang Nazaret. Nasrani itu orang Nazaret.
pengikut orang Nazaret, ya Yesus Kristus kan. Tapi ya mungkin ini saya pernah baca dalam sejarah, bro. Saya baca dalam sejarah begini. Nah, kalau saya baca dalam sejarah ya, itu Nasrah itu kan adalah sekte sesat dalam agama Yahudi. Makanya Paulus dikatakan kan sekte Nasrah itu kan. Nah, jadi mereka itu yang akhirnya terdesak sehingga pergi ke Semenanjung Arab, lalu berkembang di sana, sehingga ajaran-ajaran mereka itu kayaknya dikutip oleh penulis Quran, masukkan ke dalam Quran, sehingga mereka katakan Nazra itu. Nasra itu ya, memang karena Yesus juga disebut sebagai orang Nazaret, jadi karena mirip, jadi disamakan gitu. Padahal sebenarnya beda tuh kalau kita baca sejarah sih. Gitu. Ya, tapi mungkin dalam pendekatan dengan teman-teman Muslim, tidak masalah. Itu dua-dua dipakai, tidak masalah gitu. Ya. Jadi kalau kita lihat tafsirnya juga beda-beda, Pak. Beda-beda. Orang, maksudnya tafsirnya itu beda-beda. Ada yang bilang ini Kristen, ada yang bilang ini bukan. Sabiin aja udah bingung semua. Sabiin itu ada banyak pengertian itu. Kalau mereka sendiri bingung. Dari 6 itu ya beda semua. Betul, 6 tafsir. Betul. Jadi maksud dari kata Nasrani itu Nazaret ya? Ya, kalau mereka ada yang tafsirnya bilang gitu. Tapi kan tergantung ikut tafsir mana. Nanti kita tanya ada orang ya. Orang Muslim, kita tanya, kamu pakai tafsir mana? Quran tafsir mana gitu. Coba. Iya. Tapi mereka terkadang mereka terkadang tidak memakai pentafsiran dari yang kita dapat. Misalnya tentang Paulus di surat Yasin ayat yang ke-14. Saya menemukan 3 tafsir, Ibnu Katsir, Ibnu Antabari, dan juga Ibnu Ibn. Tapi mereka tidak menerima. Kata mereka itu bukan Paulus, tetapi itu Muhammad sendiri. Ya kan beda tafsir, beda Jadi pusing. Oh, ini ada pertanyaan dari Evan Jeremia Pasaribu.